Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang gaya magnet. Nah, teman-teman pasti pernah bertanya-tanya nih tentang jarum kompas yang selalu menunjuk arah utara. Jadi, hal itu terhubung dengan satu fenomena yang disebut dengan gaya magnet. Magnet itu apa sih, Kak? Magnet itu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Apa sih yang membedakan magnet dengan benda lain? Tentu saja ada pada sifat unik yang dimiliki magnet itu. Apa sajakah itu? Yang pertama, magnet dapat menarik benda. Benda yang bisa ditarik berasal dari bahan logam, besi, baja, dan masih banyak lagi. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet ya teman-teman. Yang ketiga, gaya magnet memiliki gaya tarikan dan gaya tolakan. Maksudnya, apabila kutub yang sama didekatkan seperti kutub utara dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Begitu sebaliknya, jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Yang keempat, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat atau kuat jika kita mendekatkan dengan magnet, sehingga timbul gaya magnet. Yang kelima, gaya magnet bisa menembus benda. Contohnya logam yang terhalang oleh kaca atau kertas, logam tersebut akan tetap terkena gaya magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang. Hal ini dapat terjadi ketika magnet sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Teman-teman tahu tidak dari mana sebenarnya magnet itu berasal? Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami itu saat ditemukan sudah memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya tanpa mendapatkan campur tangan manusia. Kalau magnet buatan, magnet yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Selanjutnya berdasarkan jenis bahannya, magnet dibedakan menjadi dua. Yang pertama bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik atau disebut dengan ferromagnetik, benda ini dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, nikel, dan kobalt. Nah, bahan non-magnetik lah ini terbagi lagi menjadi paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contohnya emas, seng, merkuri, dan lainnya. Selanjutnya macam-macam bentuk magnet, ada 5 ya teman-teman. Yang pertama magnet bata, bentuknya seperti balok. Yang kedua magnet silinder, menyerupai tabung. Yang ketiga magnet jarum, menyerupai jarum kompas. Yang keempat magnet cincin, bentuk bulat menyerupai cincin. Yang kelima magnet ladang, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Nah, ini cara membuat magnet. Ada 3 cara ya. Yang pertama induksi, dengan menempelkan benda ferromagnetik pada magnet. Yang kedua dengan cara menggosokkan magnet secara searah pada besi atau baja yang akan dibuat magnet. Nah, yang ketiga melalui aliran arus listrik, yaitu mengalirkan arus listrik pada benda yang akan dibuat magnet. Kemudian manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, membantu mengambil benda. Contohnya obeng yang dibuat bersifat magnet agar memudahkan saat mengambil paku atau baut yang jatuh. Yang kedua penunjuk arah, contohnya pada kompas ya teman-teman. Dan yang ketiga menghasilkan arus listrik, contohnya pada dinamo sepeda. Magnet menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda.
Dan yang keempat, membantu perubahan energi. Contohnya pada speaker televisi, radio, dan peralatan elektronik lainnya. Peranan magnet dapat membantu perubahan energi listrik menjadi energi suara. Yang terakhir, merapatkan benda. Contohnya pada lemari es, membuat pintu lemari es menutup dengan rapat ketika ditutup. Hal itu dapat menjaga suhu di dalam kulkas tetap dingin sehingga makanan dan minuman di dalamnya tetap segar. Nah, itu tadi pembahasan singkat seputar magnet. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.